Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taretan Torbal Madura dimanapun anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan menghadirkan sebuah fakta berkaitan dengan peristiwa berdarah yang terjadi di Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batu Marmar, Kabupaten Pamekasan. Selanjutnya nanti saya akan mengaitkan dengan peran Madura United FC dalam menguatkan persatuan masyarakat Madura sehingga mampu meminimalisasi adanya tradisi carok yang berujung pada tragedi pembunuhan. Taretan Torbal Madura dimanapun anda berada, tragedi yang terjadi pada 2006 disebut sebagai salah satu yang paling berdarah-darah di Pulau Madura. Ya, carok massal yang terjadi di Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batu Marmar, Kabupaten Pamekasan menyebabkan 7 orang tewas dan puluhan lainnya luka berat. Carok massal ini terjadi karena sengketa lahan tembakau seluas 5,8 hektar. Lahan sengketa berstatus tanah bengkok, yaitu tanah yang dipinjamkan sebagai fasilitas kepala desa. Di Madura, tanah ini disebut sebagai percaton, tanah raja yang diberikan untuk desa. Warga Bujur Tengah percaya tanah itu adalah peninggalan kerajaan Majapahit yang secara turun-temurun menjadi tanah milik desa. Haji Baidawi adalah mantan klebun atau mantan kepala desa setempat. Dia menganggap tanah percaton sebagai miliknya. Sebab selagi menjabat, Baidawi menukar tanah itu dengan tanah miliknya seluas 4,4 hektar. Di tanah itu berdiri sebuah sekolah dasar. Tukar guling ini dianggap sah dan disetujui pemerintah daerah Jawa Timur pada tahun 1999. Beberapa tahun kemudian, jabatan kepala desa mengalami suksesi. Mursyidin, kepala desa yang baru, menganggap tukar guling itu tak sah. Ia meyakini bahwa tanah percaton tak boleh dimiliki secara individual, hanya boleh diperlakukan sebagai hak pakai selama seseorang masih menjabat sebagai kepala desa. Dan sebagai kepala desa yang baru, ia merasa berhak mengolah tanah tersebut. Maka ia pun memerintahkan orang-orangnya untuk menanami tanah percaton tersebut dengan tembakau. Tak hanya itu, Mursyidin pun mempelajari lagi berkas-berkas proses tukar guling tanah yang diklaim milik Haji Baidawi. Mursyidin menemukan tanda tangan palsu. Ia melaporkan kasus ini ke Polres Pamekasan pada Desember 2005. Pengadilan Negeri Pamekasan memvonis Baidawi bersalah dan menjatuhkan hukuman 6 bulan penjara. Namun 2 bulan kemudian, Pengadilan Tinggi Jawa Timur menganulir vonis tersebut. Permohonan banding yang dikabulkan PN Jawa Timur itulah yang membuat Baidawi merasa berhak mengambil lagi tanah percaton. Dia mengumpulkan pendukungnya. Rencana ini kemudian beredar luas. Agar tak terjadi konflik fisik, Polres Pamekasan disertai Polsek dan Camat Batu Marmar berinisiatif membahas sengketa ini dengan beberapa orang warga. Perkara tanah ini memang rawan berbuntut carok. Pihak kepolisian tahu benar itu. Karenanya Kapolres Pamekasan kali itu, Ajun Komisaris Besar Adang Ginanjar, menyiapkan beberapa orang polisi di percaton. Pagi itu, 12 Juni, Mursyidin dan beberapa pendukungnya bermaksud bertemu dengan Baidawi untuk membicarakan soal tanah. Rumah 2 orang petinggi desa ini hanya berjarak sekitar 500 meter saja. Ada 6 mobil yang berangkat ke rumah Baidawi, sisanya berjalan kaki. Tapi ternyata Baidawi tak ada di rumah. Karenanya rombongan Mursyidin pun bermaksud pulang. Tapi baru berjalan beberapa ratus meter, ternyata sudah ada ratusan pendukung Baidawi yang menghadang, tentu dengan membawa celurit. Tiba-tiba saja ada suara ledakan bondet, istilah setempat untuk bom ikan. Rombongan Mursyidin buyar dan panik. Sebagian lari, sebagian lagi melawan pendukung Baidawi. Saling serang dan bacok di atas lahan percaton yang diperebutkan itu. Mursyidin yang membawa serta ibunya berusaha bersembunyi di sebuah rumah kosong, tapi usahanya ketahuan. Beberapa orang kemudian menyeret keluar Mursyidin dan kemudian menyerangnya dengan celurit.
Sang ibu berusaha melindungi anaknya, tapi turut dihujani sabetan celurit. Ibu dan anak ini pun tewas di tempat. Polisi yang hanya berjumlah belasan tentu tak bisa berbuat banyak menghadapi ratusan massa yang kalap. Mereka baru bubar setelah ratusan polisi datang. Dari 7 orang korban tewas, 5 orang berasal dari kubu Mursyidin, termasuk Mursyidin dan ibunya. Sisanya adalah pendukung Baidawi. Meski banyak disebut sebagai carok massal, banyak orang tak setuju kalau tragedi ini disebut sebagai carok. Pasalnya, carok tak pernah melibatkan perempuan. Di tragedi ini, 1 orang perempuan tewas, yakni Ibu Mursyidin. Ini peristiwa kriminal, kata Adang Ginanjar. Ada 5 orang yang kemudian ditangkap, termasuk Baidawi yang ditangkap dalam persembunyian di tengah hutan desa Talang Siring. Mereka menjalani hukuman beragam, dari 8 tahun hingga 13 tahun lamanya. 10 tahun kemudian, tepatnya 10 Januari 2016, Madura United FC resmi hadir ke Pulau Madura. Masyarakat Madura menyambut antusias klub yang didirikan oleh Presiden klub, Profesor Dr. Ahsanul Kossasi ini. Dalam perjalanannya, Madura United FC mampu menguatkan tali persahabatan antar masyarakat Pulau Madura. Jika sebelumnya masyarakat Madura tercerai-berai dari 4 kabupaten, mulai dari Kabupaten Sumeneb, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Bangkalan, sejak Madura United FC hadir, mereka bersatu padu dalam satu derap mendukung Laskar Sapekrap. Ya, kehadiran Madura United FC tidak terlepas dari visi misi dari Profesor Ahsanul Kossasi untuk menyatukan masyarakat Madura. Karena selama ini, menurut Profesor Ahsanul Kossasi, masyarakat Madura kadang malu untuk menyebut dirinya sebagai orang Madura. Mereka ketika di luar lebih suka menyebut kedaerahan atau kabupaten tempat mereka tinggal, mulai dari Kabupaten Sumeneb, Kabupaten Pamekasan, Sampang, dan Kabupaten Bangkalan. Sejak ada Madura United di kancah sepak bola nasional dan terjun di Liga 1 2026 hingga 2022 saat ini, Madura United bisa memberikan warna tersendiri terhadap persatuan masyarakat Madura. Taretan Terpilih Madura dimanapun Anda berada, kehadiran Madura United FC menjadi kebanggaan terutama di musim kompetisi 2022-2023. Karena Madura United FC hingga pekan keempat tidak tersentuh kekalahan sedikit pun. Hal ini makin membanggakan bagi masyarakat Madura dan mereka sangat memperhatikan pesan moral yang sering didengungkan oleh Profesor Dr. Ahsanul Kossasi agar masyarakat Madura betul-betul menjunjung tinggi persatuan dan persahabatan. Karena dari sepak bola, dari Madura United lah lahir semangat untuk bersatu padu, tidak tercerai-berai. Mereka berada dalam satu komando, yaitu Madura.